Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai social value and social norm, ya, atau disebut dengan nilai dan norma sosial. Nah, mungkin terlebih dahulu adalah kita perlu mengetahui apa definisi daripada social value, ya, atau nilai sosial. Nilai atau value itu adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Jadi, nilai ini adalah sebagai tolak ukur bagi manusia untuk berperilaku di dalam masyarakat. Karena nilai itu bisa dikatakan dianggap sebagai pedoman untuk membedakan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, ataupun mana yang pantas, mana yang tidak pantas, benar dan salah, dan lain sebagainya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nilai ini bisa kita lihat ada nilai individual dan ada nilai sosial. Seorang individu itu bisa saja memiliki nilai-nilai yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan individu-individu lain di dalam masyarakat. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, nilai individual itu adalah nilai yang dianut oleh seorang individu dan berbeda dengan nilai yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat. Nah, ini dikategorikan sebagai nilai individual. Sedangkan nilai sosial adalah nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat. Jadi di sini artinya terdapat relativitas nilai, di mana nilai yang dianut setiap orang itu berbeda, dapat berbeda. Sesuatu yang kita anggap bernilai itu belum tentu dianggap sama nilainya dengan orang lain. Sesuatu yang baik menurut seseorang atau kelompok masyarakat itu belum tentu baik menurut orang lain atau masyarakat lainnya. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain belalang. Jadi masyarakat itu memiliki nilai sosial masing-masing yang dipegang oleh masyarakat yang mendukung nilai dan norma tersebut. Jadi nilai dan norma itu, nilai itu berlaku sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat tersebut. Saya contohkan relativitas nilai itu. Minum minuman keras itu bagi umat muslim haram. Tapi bagi etnis tertentu, minum minuman keras seperti minum tua itu merupakan tradisi dan dianggap sebagai sebuah kelaziman, berarti bukan melanggar sebuah norma dan nilainya juga berbeda. Karena nilai itu untuk menegakkannya adalah norma. Nah, mari kita lihat definisi yang dikemukakan salah satu ahli Nah, dalam hal ini adalah Horton dan Hahn. Jadi dia mengatakan bahwa nilai itu merupakan anggapan terhadap suatu hal. Apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas? Penting atau tidak penting? Mulia ataukah hina? Nah, seperti itu. Jadi nilai itu juga bisa berupa benda, orang, tindakan, pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, Prof. Notonegoro dalam hal ini membedakan nilai itu menjadi 3 macam. Pertama adalah nilai material. Definisinya yaitu nilai material meliputi berbagai konsepsi mengenai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Misalnya minuman, makanan, pakaian, kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Itu adalah kebutuhan material. Selanjutnya adalah nilai vital. Nilai vital ini meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan
segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Nah, nilai vital ini berhubungan dengan manfaat dari sebuah benda. Nah, contohnya, pasir itu akan bernilai ketika digunakan untuk membuat konstruksi bangunan. Dan pasir tidak memiliki nilai apabila berada di gurun pasir. Karena di sana pasir itu tidak dimanfaatkan untuk aktivitas apapun gitu. Nah, atau seperti kita sekarang ini, gadget dan kuota internet itu penting ya untuk mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan secara online, atau laptop bagi seorang dosen ya dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, seperti itu. Jadi alat-alat itu berguna untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Berarti memiliki nilai vital ya. Nah, selanjutnya adalah nilai kerohanian. Yang artinya yang meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya. Nilai kerohanian itu misalnya di sini nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia tercipta. Ya. Kita mengetahui bahwa bumi itu bulat, benar ya. Air laut itu rasanya asin, gula itu rasanya manis. Itu ada nilai kebenaran. Nah, selanjutnya adalah nilai keindahan yang bersumber pada unsur perasaan atau estetika. Nah, nilai keindahan ini bisa berbeda bagi seseorang. Menurut si A memakai baju yang bling-bling begitu indah ya. Tapi bagi si B itu memakai baju bling-bling ya bisa terkesan norak ya dan lain sebagainya. Jadi itu tidak perlu diperdebatkan karena ini soal selera dan bersifat subjektif. Nah, lalu di sini ada nilai moral ya, yakni yang bersumber pada unsur kehendak atau karsa. Contohnya kita mengucapkan terima kasih saat kita dibantu oleh orang lain. Nah, ketika kita dibantu oleh orang lain tidak mengucapkan terima kasih, itu kan dianggap tidak bisa saja dikatakan tidak bermoral begitu ya, atau tidak sopan kepada orang yang lebih tua ya. Mestinya kita kan ketika melewati orang tua kita membungkukkan badan begitu, tanda menunjukkan hal-hal yang sebenarnya baik ya. Nah, seperti itu ya. Atau misalnya lagi membuang sampah pada tempatnya ya, ketika kita membuang sampah sembarangan, nah itu kan bisa dikatakan ya tidak bermoral ya, karena merusak lingkungan ya. Sampah itu banyak efek negatifnya. Nah, selanjutnya adalah nilai keagamaan atau religiositas, yakni nilai yang bersumber pada revelasi atau wahyu dari Tuhan ya. Nah, agama wahyu itu kan seperti agama Islam, agama Nasrani, dan agama Yahudi. Nah, itu kan ada aturan-aturan yang bersumber dari kitab suci, apa yang boleh atau yang tidak boleh. Ya, misalnya yang boleh bagi umat Islam adalah sedekah, infak, ya, tidak boleh makan makanan yang haram, ya, misalnya babi dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat fungsi nilai sosial. Ya. Nilai sosial itu dapat berfungsi yang pertama sebagai faktor pendorong, yakni berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan. Kita tahu bahwa setiap orang tentunya memiliki harapan tersendiri dalam menjalani kehidupannya. Tentunya harapan itu adalah sesuatu yang baik buat dirinya dan bernilai positif. Nah, dengan demikian, ketika kita memiliki harapan, seseorang itu akan menjadi bangkit dalam menjalani proses kehidupan. Ya, ketika orang tidak punya harapan, ya, orang itu akan pesimis, ya, putus asa, ya, akan memiliki nilai-nilai negatif dalam dirinya. Nah, jadi harapan itu bisa menumbuhkan kekuatan yang besar
ya, dan bisa menggerakkan seseorang untuk bangkit dalam mewujudkan cita-citanya. Ya. Nah, misalnya saja orang tua memiliki harapan yang besar untuk anak-anaknya, ya, agar anak-anaknya bisa menggapai cita-cita. Untuk itu orang tua menyekolahkan anak-anaknya dari jenjang sekolah yang paling dasar hingga perguruan tinggi. Ya, artinya pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana itu sangat bernilai di masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi daripada nilai sosial itu sebagai petunjuk arah, ya, yakni cara berpikir, berperasaan, dan bertindak, serta panduan menentukan pilihan. Sarana untuk menimbang penilaian masyarakat, penentu dalam memenuhi peran sosial, dan pengumpulan orang dalam suatu kelompok sosial. Nah, misalnya nilai pada suatu masyarakat, katakanlah salah satu masyarakat di Riau ini, ya, masyarakat adat Kenegarian Kampar, Kabupaten Kampar. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga hutan, dan ini memberikan petunjuk, ya, bagi masyarakat bagaimana memperlakukan hutan. Ya, di mana di situ hutan tidak bisa diperlakukan secara serampangan, sebab ada aturan-aturan atau pantang dan larang dari komunitas adat dalam menjaga kelestarian hutan tersebut. Jadi tindakan-tindakan yang merusak hutan itu sangat dilarang, seperti bakar, illegal logging, melakukan pencurian, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita datang untuk menetap atau mendiami kawasan yang dikuasai oleh komunitas adat tersebut, ya, kita harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Balik lagi dengan pepatah yang tadi di awal saya sebutkan, di mana bumi dipijak, situlah langit dijunjung, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan pengikat tertentu. Nilai mendorong, menuntun, dan kadang-kadang menekan individu untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan. Jadi nilai ini menimbulkan perasaan bersalah dan menyiksa bagi pelanggarnya. Nah, contohnya nilai pada masyarakat Indonesia yang mengatur hubungan atau tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan, di mana perbuatan seks di luar nikah itu kan dilarang. Ketika itu terjadi, maka itu akan menimbulkan perasaan bersalah bagi pelakunya. Ya, mengapa mereka melakukan seks di luar nikah? Nah, ketika terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan dari perbuatan seks di luar nikah tersebut, nah, bisa saja, ya, terjadi tindak aborsi, ya, karena hamil di luar nikah itu kan dicela oleh masyarakat. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya, nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat. Misalnya lagi, ya, kearifan lokal. Di Riau ini, tepatnya di Desa Rantau Baru, Kecamatan Langgam, itu terdapat kearifan lokal bagaimana mengenai pemanfaatan sungai. Ada sebuah sungai, di situ hanya diperuntukkan oleh para janda ataupun anak-anak yatim. Nah, ini bagus sekali nilai yang berlaku di masyarakat itu, ya. Nah, tujuannya, ya, yang pertama mungkin agar anggota masyarakat seluruh, ya, atau setiap anggota masyarakat itu terjamin kebutuhan dasarnya seperti pangan, ya. Dan dengan demikian untuk menghindari konflik ataupun persaingan yang tidak seimbang di dalam masyarakat sehingga merugikan salah satu pihak. Nah, selanjutnya adalah nilai itu dapat berfungsi sebagai benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat. Ya, contohnya lagi kearifan lokal masyarakat dalam mengelola hutan. Tujuannya adalah untuk menjamin kelestarian lingkungan dan juga mensejahterakan masyarakat. Nah, terkait pemanfaatan hutan, nah di situ juga ada nilai-nilai tradisi yang berlaku, begitu, ya. Ada ritual-ritual, ya, yang dilakukan masyarakat sebelum mengambil hasil hutan. Nah, berarti di situ ada
nilai budayanya ya. Nah, ketika hutan masih ada berarti kan kebudayaan itu masih tetap ada ya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai norma sosial. Nah, kalau nilai merupakan pandangan tentang baik buruknya sesuatu, maka norma itu merupakan ukuran yang digunakan oleh masyarakat apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima karena sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat ataukah merupakan tindakan yang menyimpang karena tidak sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat. Jadi di sini lebih terukur begitu ya norma itu. Jadi norma ini dilengkapi dengan sanksi ya. Nah, jadi di sini ya ada konsensus atau social agreement, kesepakatan sosial daripada masyarakat bahwa memang suatu perilaku itu ya wajar, dapat diterima sesuai dengan harapan, maka ya itu harus dipertahankan. Nilai itu harus dipertahankan dan dijadikan sebagai norma. Ya, jadi nanti kita akan lihat ada tingkatan-tingkatan norma. Jadi apa sebenarnya hubungan antara nilai dan norma itu? Ya, norma itu dibangun di atas nilai sosial dan norma sosial diciptakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai sosial. Pelanggaran terhadap norma akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Nah, jadi misalnya tentang nilai ya, sesuatu yang dianggap baik begitu, misalnya apa? Menjaga kelestarian hutan itu kan nilai yang dianggap baik karena sangat banyak manfaatnya ya bagi masyarakat ya. Ketika kita mengelola hutan itu tidak secara lestari, tidak memikirkan generasi yang akan datang, mengeksploitasi hutan secara besar-besaran, ya, membakar illegal logging dan lain sebagainya. Nah, itu bisa berakibat punahnya hutan dan generasi yang akan datang itu tidak lagi bisa menikmati ya. Nah, banyak sekali dampak dari kerusakan hutan ini. Nah, jadi menjaga kelestarian hutan itu adalah nilai yang baik, lalu dibentuklah norma. Ya, dibentuk norma agar nilai-nilai tadi harus tetap dia terjaga. Ya, dipertahankan nilainya. Nah, jadi norma itu ya, bagaimana dia harus bertahan? Nah, itu harus dilengkapi dengan sanksi. Ya, sanksi yang disepakati oleh masyarakat. Nanti kita akan lihat beberapa tingkatan daripada norma ini. Nah, contohkan yang lain lagi ya. Ketertiban itu kan suatu nilai yang baik ya. Nilai sosial yang baik dan itu kita sepakati begitu. Kalau kita tertib, tidak menyabot antri, ya, menunggu giliran, nah itu kan baik. Maka dibuatlah aturan. Ya. Aturannya misalnya rambu-rambu lalu lintas, ya, ada waktunya berhenti, ada waktunya jalan terus, ya, ada artinya hati-hati. Nah, ini digunakan untuk supaya nilai ketertiban itu tadi berjalan. Nah, tetapi kita lihat di dalam realita ya kehidupan bermasyarakat, sedangkan ada norma saja itu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran norma. Tapi nanti itu kita lihat pada pembahasan pada pertemuan berikut ya tentang perilaku menyimpang. Nah, selanjutnya kita akan lihat beberapa macam norma ya di dalam masyarakat. Nah, ini dilihat dari tingkat sanksi atau kekuatan mengikatnya. Yang pertama itu adalah tata cara ya atau usage. Kedua, Volkswagen, mores, custom, and law ya, hukum. Mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama adalah tata cara ataupun usage. Ya, ini merupakan norma dengan sanksi yang sangat ringan terhadap pelanggarnya. Misalnya table manner ya, bagaimana cara memegang garpu, ya, sikap di meja makan begitu, ya. Bagaimana cara menggunakan sendok ketika makan, bagaimana cara memegang gelas ketika minum, bagaimana sikap duduk ketika makan dan minum. Nah, pelanggaran atas norma ini hanya dinyatakan tidak sopan. Ya, misalnya dalam suatu masyarakat itu minum itu tidak boleh sambil berdiri. Ya, tapi mungkin bagi masyarakat yang lain minum sambil berdiri ya. Kalau budaya Barat begitu ala Prancis ya biasa saja. Nah, tapi dalam masyarakat yang menganut tata cara bahwa minum itu harus duduk, nah ini kalau misalnya minumnya tidak duduk itu dianggap tidak sopan, ya, atau bersendawa. Ya, bersendawa bagi suatu masyarakat bisa dianggap tidak sopan. Tapi bagi masyarakat lain, sendawa itu menunjukkan rasa terima kasih kepada tuan rumah, misalnya ada hajatan, dan menunjukkan bahwa makanannya itu enak. Nah, itu bisa saja ya, karena nilai itu bersifat relatif ya, ataupun norma juga bersifat relatif. Nah, selanjutnya adalah feng shui. Ya, feng shui ini atau kebiasaan itu merupakan cara-cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan secara berulang-ulang oleh banyak orang. Misalnya kita mengucapkan salam ketika bertemu, ya. Nah, membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan kepada orang yang lebih tua. Nah, ketika misalnya kita bertemu dengan orang yang lebih tua, guru kita barangkali, ya, teman dari orang tua kita ataupun orang tua kita, nah kita biasanya akan membungkukkan badan, ya, mencium tangan sebagai tanda hormat. Nah, ketika misalnya kita tidak melakukan itu, ya kita dianggap ya tidak ini ya, tidak memenuhi feng shui ini tadi. Nah, ini juga sanksinya juga ringan. Nah, selanjutnya adalah mores atau tata kelakuan. Nah, tata kelakuan ini merupakan norma yang bersumber dari filsafat ya, ajaran agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Ya. Nah, pelanggarnya itu disebut jahat. Misalnya seseorang melakukan perbuatan zina. Nah, ini dianggap ini ya tidak pantas begitu. Ya, ini sanksinya agak lebih keras dibandingkan feng shui atau usage itu tadi ya. Nah, misalnya lagi menggunakan narkotika, nah begitu ya, atau penggunaan nafsa, mencuri dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah adat ya, atau customs. Nah, adat ini merupakan norma yang tidak tertulis, namun dia sangat kuat mengikat. Ya, nah misalnya ya suatu masyarakat adat ya, di situ ada aturan yang mengatur tata cara ya, atau mengatur dalam memilih jodoh. Nah, itu ada endogami, ada eksogami. Kalau endogami ya itu mencari keturunan itu di dalam masyarakat itu ya. Sementara eksogami itu mencari pasangan itu di luar. Nah, misalnya di masyarakat Kampar begitu ya, sesuku itu tidak boleh menikah. Ya, misalnya sukunya Caniago ya, sesama Caniago itu tidak boleh menikah. Kalau itu dilanggar, mereka tetap melakukan pernikahan, maka mereka akan mendapatkan sanksi adat ya, karena mereka itu melanggar norma adat. Nah, bisa saja dia dikucilkan dari kampung atau disuruh keluar dari kampung atau membayar denda. Nah, seperti itu ya, yang disepakati oleh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah laws. Ini tingkatan yang tertinggi ya. Hukum merupakan norma ya, ataupun aturan yang tertulis ya, ketentuan
penentuan sanksi terhadap siapa saja yang melanggar itu dirumuskan secara tegas, ya. Misalnya korupsi, ya, sekian M, sekian triliun, ya, sanksinya penjara misalnya 12 tahun. Nah, itu kan idealnya, ya. Tapi di masyarakat juga banyak kita saksikan bahwa hukum ini ya banyak melukai rasa keadilan dalam masyarakat, ya. Artinya ada yang melakukan ini pelanggaran narkotika misalnya, ada yang direhab, tetapi ada yang di penjara 5 tahun, 8 tahun. Nah, ini apa yang ini sempat viral juga, ya. Ya, mengapa bisa perlakuan terhadap pelanggaran hukum itu sama, tetapi sanksi yang diterima itu berbeda. Nah, ini sebenarnya menarik untuk kita diskusikan nantinya. Nah, jadi idealnya memang hukum itu aturan tertulis dan sanksinya tegas, ya. Nah, itu kan idealnya, tapi pada praktiknya ya Anda bisa nilai sendiri bagaimana. Nah, jadi berbeda dengan norma-norma yang lain, ya. Pelaksanaan norma hukum itu didukung oleh adanya aparat. Ada aparat penegak hukum, ada kepolisian, ada jaksa, ada hakim, dan lain sebagainya. Ya, ini ya jika itu semua komponen-komponen hukum ini berjalan ya dengan semestinya, ya saya pikir ya Indonesia mungkin bisa ya aman begitu, ya. Orang tidak takut lagi untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Ya, tapi ketika tidak ada supremasi hukum, ya bagaimana menegakkan hukum itu dengan benar, nah ya makanya banyak sekali terjadi tindakan-tindakan yang melakukan pelanggaran hukum, ya ketika sanksinya itu tidak tegas, ya tidak sesuai dengan norma yang berlaku, yang tertulis. Nah, ini yang banyak terjadi, ya. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut, ya. Jadi ada undang-undang, ya, hukum itu nanti ada hukum pidana, ada hukum perdata, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mari kita lihat kesimpulannya, ya, bahwa norma itu tidak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar norma itu akan memperoleh sanksi. Nah, sanksi ini tentu saja sesuai dengan tingkatan normanya. Tingkatan norma kan ada dari usage, ada Volkswagen, Morse, custom, dan laws. Tertinggi adalah laws, rendah adalah usage. Nah, itu kan berbeda sanksinya, ya. Nah, mari selanjutnya kita lihat kalau berdasarkan sumber itu norma dibedakan menjadi pertama norma agama, ya. Ya, ini peraturan sosial yang sifatnya mutlak, ya, karena berasal dari Tuhan. Ya, ada kitab suci, ya, ada aturan-aturan, ya, yang dibawa oleh nabi, ya, kalau dalam agama Samawi, ya, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, itu ada nabi, ada kitab suci, ya. Lalu itu ada aturan-aturannya, ya, yang mengatur, ya, bagaimana umatnya, ya, supaya untuk senantiasa berbuat kebaikan, ya, dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, contohnya, ya, kalau Islam sholat, ya, nah, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, ya, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, dan lain sebagainya, ya. Kalau dalam Islam, ya, kalau orang berzina itu hukumnya rajam. Nah, selanjutnya adalah norma kesopanan, ya, atau etika. Peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini sanksinya adalah celaan, ya, kritik, dan lain sebagainya, ya, sesuatu yang dianggap tidak sopan begitu. Nah, itu sanksinya ya celaan. Nah, kita di sebuah restoran, ya, terus kita
makan sambil ketawa, sambil sendawa ya besar-besar, sambil menaikkan kaki di atas meja ya. Ini kan tidak sesuai dengan etiket ya. Nah, yang kita sepakati bersama itu kalau makan kan kalau kita makan pakai tangan kanan. Dan ini di Indonesia ya. Tidak boleh berdecak begitu, lalu kakinya ya diturunkan. Nah, itu dianggap sopan. Nah, jadi saya tegaskan lagi bahwa norma kesopanan itu bersifat relatif. Sopan menurut A dan masyarakat A belum tentu sopan menurut masyarakat B. Ya. Nah, selanjutnya ya adalah norma kesusilaan. Ya, norma kesusilaan ini peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa pula yang dianggap buruk. Ya, nah misalnya ya, berhubungan intim di tempat umum itu kan dicap asusila, ya perbuatan yang asusila. Ya banyak kasus-kasus ya termasuk artis-artis ya yang sempat viral ya dia tidak mengakui, tapi akhirnya terungkap juga ya, seperti artis Giselle. Nah ini kan melanggar norma asusila ya, akhirnya dia ya dibully ya oleh warganet ya kalau di Instagram ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya lagi adalah norma hukum. Nah, norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Misalnya pemerintah, ya ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur, peraturan daerah. Nah, seperti itu ya. Nah, ada peraturan presiden. Jadi di sini ya ada sifatnya tegas ya dan memaksa agar ya orang-orang berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Ya, nah dendanya tegas ya, ada hukuman fisik ya seperti di penjara atau hukuman mati. Ya, bagi pengedar narkoba hukumannya adalah hukuman mati. Ya, yang diterapkan salah satunya yaitu gembong narkoba yang besar ya, Freddy Budiman. Nah itu kan hukumannya adalah hukuman mati, dia ditembak ya. Nah, jadi ketentuan-ketentuan itu bersumber pada kitab undang-undang suatu negara. Ya, ada kitab undang-undang hukum perdata, ya ada yang berkaitan dengan hukum pidana. Nah, selanjutnya apa sebenarnya fungsi dari norma sosial ini? Ya. Jadi yang pertama sebagai pedoman atau patokan perilaku dalam masyarakat. Jadi kita perlu pedoman, ini mana yang baik, mana yang tidak. Ya, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dengan adanya norma sosial kita punya pedoman ataupun patokan dalam berperilaku di dalam masyarakat. Yang kedua merupakan wujud konkret dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Ya, jadi nilai itu masih bersifat abstrak, sementara norma itu adalah konkretnya. Karena norma dibuat adalah untuk menegakkan nilai. Nah, seperti itu, ya. Dan yang ketiga, nah sebagai standar atau skala dari berbagai kategori tingkah laku suatu masyarakat, ya sebagai standar ya. Nah, misalnya kalau dokter itu standar operasionalnya seperti apa? Ya, dia harus bagaimana? Ya, ketika pasien datang dia harus melayani. Nah, atau mahasiswa juga, ya, dosen, ya, ada standar kita dalam berperilaku. Ya, kalau dalam proses belajar mengajar tidak boleh memakai kaos oblong, ya, harus masuk, harus mengerjakan tugas, ya. Nah, jadi ada skalanya, ya. Jadi bisa diukur begitu
ini melanggar norma atau tidak. Nah, saya pikir untuk perkuliahan mengenai nilai dan norma sosial saya cukupkan dulu sampai di sini. Nah, jika ada yang ingin kita diskusikan, ya, bagi mahasiswa boleh di KJR. Bagi yang tidak masuk ke dalam Google Classroom, ya boleh berdiskusi lebih lanjut di channel YouTube, ya, dari channel yang saya miliki begitu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.